Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili dengan NIM 2112111029 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai bersyukur. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya apabila kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya maka azabku sangat pedih. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila kita bersyukur maka nikmat yang kita peroleh akan selalu bertambah, bukan berkurang apalagi dihilangkan. Namun apakah selama ini kita sudah bersyukur? Ataukah kita sering berkeluh kesah terhadap nikmat yang Allah berikan? Kalau masih, mari sama-sama berbenah diri. Kurangi berkeluh kesahnya, perbanyak bersyukur. Teman-teman yang berbahagia, kata syukur sendiri sebenarnya hampir sepadan dengan kata hamdu yang artinya memuji. Namun kata syukur di sini lebih pada ucapan terima kasih. Nah, hamdunya lebih umum gitu. Para ulama mendefinisikan kata syukur sebagai ungkapan aplikatif dengan menggunakan segala yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud tujuan dari penciptaan anugerah tersebut. Oleh karena itu, seorang hamba belum dapat dikatakan bersyukur jika belum memenuhi 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah mengakui nikmat-nikmat Allah. Itu urusan hati, wilayah hati. Nah, yang kedua, mengungkapkan nikmat Allah dengan ucapan lisan. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat Allah untuk beribadah, dan ini dengan sepenuh jiwa dan raga. Dengan bersyukur minimal kita akan mendapatkan 3 manfaat darinya. Manfaat yang pertama adalah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya syukur itu bukan hanya bentuk perintah, namun juga bentuk peribadahan. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Tentu dengan syarat jika kita melakukannya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Manfaat yang kedua adalah dengan bersyukur hati kita akan menciptakan perasaan yang positif. Dengan perasaan yang positif ini artinya hidup akan bahagia dan tenang. Pikiran akan jauh lebih jernih karena ia hanya fokus pada kenikmatan semata. Dengan banyak bersyukur itu semakin banyak pikiran positif yang akan muncul dalam diri kita. Semakin banyak pikiran positif akan mampu memunculkan pula ide-ide kreatif. Nah, ide-ide kreatif ini merupakan satu jalan menuju kesuksesan. Maka sungguh bagi Allah tidak ada sedikit pun kesulitan baginya. Cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Manfaat yang ketiga adalah kita itu dihindarkan oleh Allah dari malapetaka dan bahaya apapun. Dalam Quran Surat An-Nisa juga dijelaskan bahwa mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Maka dari itu kita itu harus lebih peka dan jeli akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kurangnya kepekaan dan kejelian terhadap nikmat Allah akan membuat kita terus merasa kurang gitu. Dan itu akan mengurangi rasa syukur pada diri kita. Sebab kita selalu merasa kurang terus-menerus. Selama kita hidup, pasti kita juga akan mendapatkan nikmat yang tidak terhitung. Seperti nikmat sehat, nikmat dapat sholat, nikmat dapat bekerja, nikmat dapat berkuliah, belajar, dan lain sebagainya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18 dijelaskan bahwa, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi, yakinlah bahwa setiap di balik kejadian itu pasti ada hikmah di baliknya. Nah, hikmah sendiri merupakan nikmat yang Allah berikan. Maka pandai-pandailah kita dalam mengambil hikmah dari setiap kejadian. Pasti kita
kita akan selalu dapat bersyukur, dan dengan bersyukur nikmat akan terus bertambah. Sekian dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah tersampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.